Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri Diah Sulistiani. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi dalam mata pelajaran pembuatan busana industri. Bisa untuk kelas 11, bisa juga untuk kelas 12, yaitu materi grading pola busana. Jadi setelah membuat pola, misalkan pola busana anak atau pola tunik, langkah selanjutnya dalam proses pembuatan busana industri adalah menggrading pola yang sudah kita buat itu menjadi beberapa ukuran. Bisa ukuran S, M, L, dan XL. Apa itu grading, bagaimana fungsinya serta manfaatnya, bisa kalian simak di materi berikut ini. Oke, semuanya, materi kita hari ini adalah grading pola busana untuk mata pelajaran pembuatan busana industri. Jadi materi ini bisa digunakan untuk kelas 11 maupun kelas 12 di mata pelajaran pembuatan busana industri. Karena di kelas 11 maupun kelas 12 itu sama-sama terdapat materi grading pola busana. Nah, untuk kalian yang sudah berada di kelas 12, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah grading, karena dulu waktu kelas 11 juga sudah pernah diajarkan bagaimana cara membuat grading pola busana. Nah, untuk kelas 11, karena kalian baru pertama kali mendapatkan mata pelajaran pembuatan busana industri, maka kalian bisa simak penjelasan saya mengenai grading pola busana dalam mata pelajaran pembuatan busana industri. Jadi kata grading itu merupakan serapan dari kata berbahasa Inggris yaitu grade yang berarti tingkatan. Sedangkan artinya atau terjemahannya grading itu adalah gradasi atau menggolong-golongkan atau tingkatan. Sedangkan pengertian grading pola busana sendiri adalah mencontoh desain pola baju yang sudah ada, kemudian menyesuaikan kembali sesuai ukuran yang kita inginkan. Jadi proses grading pola busana di sini adalah kegiatan untuk menyesuaikan kembali ukuran dari pola baju yang sudah kita buat. Bisa disesuaikan dengan cara membesarkan dan juga bisa disesuaikan dengan cara mengecilkan. Jadi nanti akan kita dapatkan pola dengan ukuran yang berbeda-beda pada satu model busana atau baju. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi grading. Tapi sebelumnya, teknik grading ini biasanya digunakan oleh pabrik konveksi atau garment yang memproduksi banyak baju dengan berbagai ukuran sekaligus. Ini akan memudahkan dan mempercepat pekerjaan karena dalam sekali produksi dapat dihasilkan satu desain baju dengan berbagai ukuran. Nah, setelah kita melalui proses grading, kita bisa mengetahui baju seperti ukuran S, M, L, XL, XXL, dan lain sebagainya. Nah, manfaat grading sendiri yang pertama yaitu menyingkat waktu pembuatan pola. Karena untuk mendapatkan pola dengan berbagai ukuran, itu kan biasanya kalau kita buat secara manual, dia akan sangat lama ya, membuat satu ukuran saja kita membutuhkan banyak waktu untuk membuat polanya, apalagi dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan sistem grading ini kita bisa mendapatkan pola dengan berbagai ukuran, tapi dengan proses yang singkat, hanya dengan membesarkan atau mengecilkan bagian-bagian tertentu saja. Kemudian manfaat selanjutnya itu mendapatkan ukuran yang tepat berdasarkan pola baku yang sudah ada. Jadi pola baku itu ukurannya sudah tepat, kemudian kita besarkan atau kita kecilkan dengan perbandingan ukuran yang sudah ditentukan, itu akan mendapatkan ukuran pola yang sesuai. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dapat memproduksi baju dengan minimal 3 ukuran. Hanya dengan satu kali proses grading kita bisa mendapatkan minimal 3 ukuran baju, misalkan S, M, atau L. Kemudian bisa kita kembangkan lagi menjadi ukuran XL, XXL, bahkan dikecilkan bisa lagi menjadi
XS, XXS dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi fungsi serta manfaat proses grading ini. Ada 3 ya manfaatnya. Ini 1, 2, 3. Bukan 1 semua, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Nah, kalian pasti sering melihat baju itu modelnya sama tapi ukurannya berbeda-beda. Mungkin panjangnya berbeda, lebarnya berbeda, kemudian ukuran lengannya berbeda dan lain sebagainya. Bisa juga kalian lihat pada contoh yang saya tampilkan ini. Di sini ada gambar kaos singlet. Kaos singlet ini ada tingkatan ukurannya. Mulai yang paling depan itu yang paling kecil, di belakangnya lebih besar, belakangnya lagi lebih besar, belakangnya lagi lebih besar, dan di sini sudah ada keterangan S, M, L, XL. S itu yang paling depan, yang paling kecil, kemudian M itu lebih besar dari S, L-nya lebih besar dari M, dan XL lebih besar dari L. Nah, S itu sendiri artinya apa? S itu artinya small atau kecil. Kemudian M itu medium. Medium itu kalau bahasa Indonesianya itu tengah-tengah ya. Jadi dia menjadi patokan nanti biasanya dalam pembuatan pola dengan sistem grading. M itu menjadi pola patokan yang akan kita rubah menjadi ukuran S ataupun L. Kemudian ada L. L itu artinya large atau lebar. Kemudian kalau XL, XL itu artinya extra large atau extra lebar atau lebih lebar atau super lebar. Nah, itu extra. Extra itu lebih ya. Kemudian nanti ada istilah juga XXL, XXXL, double mungkin ada 4X-nya, berarti itu lebih besar lagi dari XL. Nah, sama halnya dengan XS atau XXS itu juga artinya extra small atau extra small. Semakin banyak X-nya berarti semakin besar atau semakin kecil, tergantung belakangnya itu apa, S atau L. Itu. Nah, ini saya sertakan contoh daftar ukuran untuk kalau di sini contoh ukuran kaos polo piqui itu ada ukuran S, M, L, dan XL. Perbedaannya ada di bagian lebar dan panjang. Kalau S itu lebarnya hanya 41, sedangkan panjangnya 63. Nah, M ini selisihnya dengan S adalah 3 cm untuk lebarnya menjadi 44 dan panjangnya selisih 2 cm menjadi 65. Begitu pula dengan L, lebih besar dari M dengan selisih 6 cm dari M dan 4 cm untuk panjangnya dari M. Dan XL itu selisihnya untuk lebar 2 cm dan panjangnya selisih 2 cm juga dari L. Nah, untuk selisih ukuran itu tidak ada patokannya ya, jadi itu terserah dari produsennya, terserah dari pembuat busananya mau dibuat selisih berapa, itu bebas dari mereka yang menentukan sendiri. Kita pun sama, nanti ketika membuat grading pola busana itu bisa kita tentukan sendiri selisih ukurannya mau berapa senti, itu tergantung kebutuhan pasar dan keinginan kita. Oke. Jadi grading pola busana itu bisa kita lakukan secara manual maupun secara digital. Kalau secara manual jelas ya kita lakukan dengan menggunakan alat-alat yang seadanya seperti pensil, penghapus, penggaris dan lain sebagainya. Kita kerjakan secara manual menggunakan tangan kita dengan menggambar manual di media kertas atau buku gambar atau buku pola. Tetapi kalau grading pola busana secara digital kita memerlukan bantuan komputer ya, kita memerlukan bantuan teknologi. Nah, jadi selain secara manual, grading juga bisa kita buat menggunakan komputer, menggunakan software yang memang dirancang khusus untuk proses grading. Nah, untuk software-softwarenya yang biasanya digunakan untuk membuat pola grading ini, contohnya ada software Optitex. Optitex itu contohnya ada di gambar yang paling kanan ya. Ini yang ada fashion figure laki-lakinya, ini adalah contoh
software Optitech. Kemudian ada EQMax Gerber, itu juga digunakan untuk membuat pola, bisa membuat pola, bisa grading juga. Kemudian ada Lectra Kaledo, ada PET System, ada Style CAD, dan ada Gemini CAD, dan juga ada aplikasi yang namanya Richpiece CAD, itu juga sama fungsinya, bisa untuk membuat pola dan bisa untuk membuat grading pola busana secara digital. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan grading pola busana secara manual, karena nanti yang kita lakukan itu grading pola busana secara manual dulu menggunakan pensil, penggaris dan lain sebagainya. Untuk tahapannya bisa kalian simak. Yang pertama, jelas ya, kita harus menyiapkan pola dulu, pola yang akan digrading, pola yang sudah kita buat yang sesuai dengan desain yang ditentukan misalkan, atau yang kalian tentukan. Jadi pola yang kita buat itu kita anggap sebagai ukuran M. Kalau memang menggunakan ukuran tubuh kalian sendiri, ukuran itu kita anggap menjadi ukuran M. Tapi kalau misalkan mengambil ukuran dari internet atau ukuran standar, itu kalian bisa bikin polanya yang baku itu menggunakan ukuran M. Kenapa harus ukuran M? Karena ukuran M ini bisa kita rubah menjadi S, yaitu dengan diperkecil, dan juga bisa kita rubah menjadi L dengan diperbesar. Kalau kita menggunakan ukurannya itu S sebagai pola baku, maka proses yang kita lalui nanti hanya memperbesar menjadi M atau L. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai ukuran L atau ukuran XL, proses yang kita lalui juga hanya memperkecil pola menjadi M dan S. Nah, itu kenapa kita memilih ukuran M, supaya proses yang kita lalui nanti adalah mengecilkan dan membesarkan pola. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, kalian bisa siapkan tabel perbandingan ukuran pola. Untuk ukuran S, M, L, XL-nya bisa kalian siapkan. Bisa kalian buat sendiri sesuai ukuran tubuh kalian yang kalian jadikan M. Kemudian kalian buat selisihnya, diturunkan. Misalkan lingkar badan M-nya 92, kalian turunkan menjadi S 88, atau bisa 86, atau bisa 84. Ya, bebas. Ini mau selisihnya berapa itu bebas, tergantung keinginan konsumen, tergantung keinginan kalian, dan misalkan kalau kalian mengerjakan tugas ya tergantung ketentuan yang diberikan pada tugas tersebut. Itu. Kemudian untuk selisihnya yang ke L itu berarti ditambah ya. Yang M tadi lingkar badannya misalkan 92, kita tambah menjadi 96, menjadi 100 dan lain sebagainya. Kemudian XL itu lebih besar lagi dari L. Dan usahakan kalau misalkan pada ukuran lingkar badan itu selisihnya setiap size itu sama. Jadi misalkan S ke M selisihnya 4 cm, maka M ke L selisihnya juga harus 4 cm, L ke XL selisihnya juga harus 4 cm. Itu nanti mempermudah sistem grading kita. Begitu juga dengan lingkar pinggang, lingkar panggul, shoulder, kemudian neck, kemudian panjang punggung, lebar dada dan lain sebagainya. Itu semuanya juga ada selisihnya, dan usahakan selisihnya adalah sama sehingga pada tabel selisih ukuran itu tertera selisih dari masing-masing size itu sama, seperti itu. Nah, setelah tabel ukurannya sudah siap, langkah selanjutnya adalah merubah selisih ukuran tadi menjadi 1/4 bagian. Jadi kenapa harus dirubah 1/4 bagian? Karena gini, karena kan kalau kita membuat pola itu kan hanya 1/4 bagian ya. Jadi pola bagian depan itu hanya separuh. Itu kan 1/4. Lingkar lehernya itu hanya setengah. Kerung lengannya juga hanya 1 bagian. Kemudian sisinya juga hanya 1. Pinggangnya juga hanya 1/4. Jadi kalau kita membuat pola itu adalah 1/4 bagian tubuh, bukan setengah bagian tubuh, juga bukan 1 tubuh utuh langsung kita buat pola.
tapi hanya 1/4 bagian tubuh. Itulah kenapa selisih ukuran yang lingkar badan 88, 92, 96, 100 tadi harus kita bagi menjadi 4 dulu, karena ukuran 88 itu tadi kan satu badan utuh ya kan, sedangkan pola kita hanya 1/4 bagian badan. Maka ukuran itu kita rubah dulu menjadi 1/4 bagian badan juga. Kalau tadi S lingkar badannya 88, ini kita rubah, kita bagi menjadi 4 menjadi 22. Begitu juga dengan M. M tadi ukurannya 92, kita bagi 4 dulu menjadi 23. L kita bagi 4 juga menjadi 24, dan XL kita bagi 4 juga menjadi 25. Nah, setelah kita bagi menjadi 1/4 bagian, kita buat selisih ukurannya lagi. Jadi dari size S ke M itu selisih 1/4 bagiannya berapa? Oh, ternyata 1. Dari M ke L juga berapa? Oh, ternyata 1. Sama ya. Kalau dari awal kita membuat selisih ukurannya sama, maka hasil 1/4 bagiannya pun juga sama. Nah, di sini kita sudah dapatkan contohnya selisih ukuran untuk lingkar badan. 1/4 lingkar badan itu adalah 1, lingkar pinggangnya 1, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Itu diusahakan sama, tinggal ukuran yang awal tadi kita bagi menjadi 4 bagian untuk lingkar ya. Kalau lingkar itu kita bagi menjadi 4, sedangkan lebar itu kita bagi menjadi 2. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menyiapkan size ukuran dan selisih ukuran, kemudian langsung kita mulai merubah pola yang sudah kita siapkan tadi menggunakan tabel selisih ukuran yang 1/4 badan. Jadi bukan yang masih utuh, tapi yang sudah kita rubah menjadi pola selisih ukuran 1/4 badan, yang tadi hasilnya 1. S ke M1, M ke L1 itu selisihnya. Nah, untuk grading itu sendiri, nanti yang kita besarkan dan kecilkan itu tidak semua bagian, jadi hanya bagian-bagian tertentu saja. Seperti di contoh gambar ini, hanya bagian sisi, misalkan sisi samping itu kita besarkan. Kemudian kerung lengannya juga kita besarkan. Bahu itu kita naikkan. Kemudian lingkar leher juga bisa kita naikkan atau kita turunkan. Begitu pula dengan lengan, jadi lengan itu tidak perlu merubah kerungnya, tapi hanya menambah bagian sisi. Nanti otomatis kerung lengannya itu akan bertambah secara otomatis. Dan panjangnya juga perlu kita ubah, tinggal kita turunkan atau kita naikkan sesuai dengan selisih ukuran yang sudah kita buat. Nah, seperti ini contoh tahapan grading pola busana secara manual. Kalau masih penjelasan seperti ini mungkin kalian belum bisa membayangkan bagaimana prosesnya. Nah, nanti bisa kalian simak untuk proses grading pola busana secara manual akan saya demonstrasikan pada video selanjutnya. Semoga penjelasan pada video kali ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kelas tim kita atau classroom kita. Baik semuanya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai grading pola busana. Untuk demonstrasi bagaimana cara menggrading pola itu sendiri bisa kalian saksikan pada video selanjutnya nanti yang akan saya upload setelah ini. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.